Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang insya Allah bermaslahat nih untuk sahabat semua yang ada di rumah sebagai pengetahuan tentang agama Islam. Yaitu kita akan membahas tentang 7 golongan orang yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pastinya semoga saja kita termasuk dari 7 golongan tersebut. Lalu siapakah dari 7 golongan tersebut? Maka sebelum kami membahasnya nih, jangan lupa kami ingatkan kepada sahabat semua untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga saja dengan dukungan kalian semua nih, channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari, dan juga bisa bukan hanya sekedar tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Siapa sih yang tidak mau sahabat di akhir zaman ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apapun? Maka pastinya kita sangat berharap Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita sebagai hambanya. Nah ternyata sahabat, tidak semua bisa mendapatkan pertolongan dari Allah, terutama di akhir zaman. Akan tetapi ada sekitar 7 golongan atau 7 golongan orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan pastinya kita sangat berharap nih, kita semua ada salah satunya dari 7 golongan tersebut. Harus kalian ketahui sahabat, apabila di akhirat kelak nanti mulut kita akan dibungkam, dada bisa lagi mengelak, tidak bisa lagi berbohong, dan lain sebagainya. Tangan kita yang terbiasa melindungi lisan kita pada hari tersebut, tanganlah yang akan berbicara. Kemudian kaki kita yang menjaga lisan dan tangan kita dari apa yang sudah diperbuat untuk berlari, untuk menghindar. Pada hari tersebut, kaki kita lah yang akan menjadi saksi atas apa yang sudah kita perbuat. Seluruh anggota tubuh kita sahabat sudah tidak bisa lagi menolong, apalagi keluarga, sanak saudara, ataupun kerabat terdekat. Tak ada lagi tempat untuk bernaung, untuk kita memohon pertolongan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun tenang saja sahabat, semoga nih kita termasuk dari salah satu 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis yang sangat fenomenal sahabat, yaitu dari kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu nomor hadis 1334 nih. Di sana tertuliskan, hadatsana Musaddadun hadatsana Yahya an Ubaidillah qala hadatsani Hubayb bin Abdurrahman an Hasfim bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma wala dhillun ila dhilluh, imamun adlun, syabun asyaqi ibadatillah, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, rajulani tahabbani fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, wa rajulun da'tahu amru'atun datu mansibin wa jamalin faqala anni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bisodaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiku yaminuhu, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fa fadhata ainah. Nah ini merupakan salah satu hadis yang sangat masyhur sahabat, di mana untuk artinya kurang lebih seperti ini. Telah menceritakan kepada Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Hubayb bin Abdurrahman dari Hafiz bin Asim dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan orang beriman yang akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Ta'ala di bawah naungannya pada hari kiamat, yang ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah siapa saja? Maka mari kita bahas satu persatu sahabat. Di posisi pertama, Al-Imamul Adil, yaitu para pemimpin yang adil. Pemimpin di sini multi dimensi sahabat, bisa ayah, bisa imam masjid, bisa
kepala desa, sampai bisa presiden sampai gubernur. Nah, salah satunya presiden merupakan pemimpin atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota rumah tangganya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah dan anak-anaknya. Dan sesungguhnya kita sekalian adalah pemimpin, maka kelak akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Itu hadisnya, sahabat. Banyak sekali kita saksikan saat ini para pemimpin yang hanya mementingkan kelompoknya, mementingkan keluarganya, bahkan hanya mementingkan dirinya. Terkadang hanya karena beda suku, beda kulit, beda bahasa, beda pandangan politik, para pemimpin ini tidak mau berlaku adil, hanya mementingkan untuk diri dan kelompoknya saja. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8, sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala ta'dilun i'dilu huwa aqrabul taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka apabila kalian sahabat menjadi seorang bapak, adilah kepada anak-anak kalian. Kalian menjadi seorang ibu, adilah kepada anak-anak kalian dan bisa menjaga suami dan rumah tangga. Nah, bagi kalian misalnya yang menjadi seorang guru, maka adilah kepada murid. Bagi yang menjadi presiden, adilah kepada rakyat. Yang menjadi pemimpin, adilah kepada yang dipimpinnya. Itu menjadi salah satu hal yang pertama, sahabat. Apabila kalian sudah adil menjadi seorang imam pemimpin, maka insya Allah kalian bisa mendapatkan dan termasuk golongan orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, wasyabun nash'a fi ibadatillah, yaitu pemuda yang mengisi hari-harinya dengan ibadah. Nah, pada dasarnya sahabat, semua perbuatan baik menurut syariat Islam adalah ibadah. Mulai sedari kita terbangun dari tidur, kemudian kita bersyukur dengan memuji kebesarannya, sampai kita akan tidur kembali memohon perlindungan kepada Allah dengan rangkaian doa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai pemuda, mulailah segala aktivitas dengan mengingat Allah. Niscaya aktivitas yang kita lakukan akan menjadi ibadah yang sangat bermanfaat, sehingga kita akan masuk pada 7 golongan orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kelompok yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, sebaik-baik tempat adalah masjid, sahabat, dan masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, pautkanlah hati kita dengan masjid, dengan melakukan ibadah di masjid, mengurus masjid, merawat masjid, menjaga kebersihan masjid, menjaga kesucian masjid, dan memperhatikan para pengurusnya. Berikanlah yang terbaik untuk masjid, karena tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, karena menjadi hak atau istilahnya sesuatu tempat yang memang sangat sakral, sahabat. Masjid merupakan tempat ketaatan dan didirikan atas dasar ketakwaan. Selanjutnya kelompok yang keempat, warujulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu seseorang yang mencintai karena Allah, di mana keduanya bertemu dan berpisah karena Allah. Di zaman sekarang ini, sahabat, sedikit sekali orang-orang yang mencintai karena Allah, hanya memandang harta, tahta, pangkat dan derajat, meyakininya dengan sifat keduniawian. Bagaimana hari esok untuk makan? Apakah yang kita punya? Bagaimana masa depan kita? Padahal semua itu, sahabat, sudah menjadi ketetapan dari Allah Ta'ala, bahwa setiap makhluk ciptaannya pasti dicukupkan rezekinya dan dipenuhi kebutuhannya selagi mereka berusaha. Mengapa akal pikiran kita terganggu dengan hal demikian? Padahal Allah Ta'ala sudah menjaminnya, sehingga menyebabkan ibadah kita tidak khusyuk, bahkan sampai-sampai kita lalai untuk melaksanakannya. Bagi kalian yang mencintai karena Allah, ketika berpisah karena bukan jodoh karena Allah, maka insya Allah kalian yang ikhlas, yang bersabar atas perceraian, bersabar atas perpisahan, bersabar atas pernikahan, kematian, dan lain sebagainya karena Allah lillahi ta'ala, maka insya Allah kalian akan termasuk dalam 7 golongan orang yang mendapat pertolongan dari Allah. Selanjutnya kelompok yang kelima, sahabat, warajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seseorang yang dibujuk berzina oleh lawan jenisnya yang rupawan dan berpangkat, lalu ia menjawab, aku takut kepada Allah.
Sebetulnya teladan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, di mana beliau dibujuk oleh ratu yang cantik rupawan, yang berpangkat dan bermartabat. Tetapi Nabi Yusuf menolak dan mengatakan, aku takut kepada Allah. Saat ini bisa kita hitunglah dengan jari berapa orang yang takut akan berzina. Malahan orang-orang tersebut mencari cara dengan akalnya, dengan memanfaatkan media sosial. Dia merasa tidak ada yang melihatnya, padahal Allah senantiasa melihatnya. Selanjutnya, golongan nomor 6 sahabat. Warajulun tasaddaqa bisodaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin. Seorang yang sedekah diam-diam sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, amal yang solih adalah amalan yang kamu tidak menginginkan pujian dari siapapun atasnya kecuali dari Allah Ta'ala. Selanjutnya golongan terakhir di urutan nomor 7 sahabat. Dari 7 golongan orang yang mendapat pertolongan Allah. Warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang berzikir mengingat Allah di kesunyian dengan menitikkan air mata. Di dalam salah satu ayat Al-Anfal ayat 2 sahabat, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Semoga kita semua menjadi salah satu golongan orang-orang yang mendapat pertolongan Allah Ta'ala, yaitu 7 golongan orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh